ada 4 posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam, setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada 2 cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafazkan berdasarkan isyarat di Quran ya. Surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45, posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bis sabri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar, lalu tunaikan salat, wassalah. Dijelaskan di hadis kapan mintanya. Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Perintah Qur'annya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan, kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lalu kita mau minta, robah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembah-Mu saja. Dan sekarang kami punya persoalan ya Allah. Kami minta solusinya dari-Mu saja. Dari-Mu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu, dalam baca Al-Fatihah. Setelah Maliki Yaumiddin apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri ma sa'ala. Apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda nggak benar dari mulai takbir, bahkan dari wudu sampai ke sini, Anda nggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar dari mulai wudu sampai dengan takbir, sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya, makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai 2 kali, dari tadi malam di Al-Irsyad, sampai tadi subuh ya di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padakhala ila al-Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam.
Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai 3 kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, famastaqbilil qiblah, famafakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu, begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur. Bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas sampai sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan. Kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam sholat baca apa? Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah. Tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Quran itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah, itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran, surah kedua, ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Artinya, bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuh hudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran, bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik, supaya dia mendapatkan hudan. Solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Jadi Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran. Jadi begitu mengatakan waladhdallin, cari ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mintakan, boleh dilafadzkan. Masalahnya Ustadz, saya nggak hafal ayatnya. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya, An-Nas lagi, An-Nas lagi. Minal jinnati, benar. Dan dikabulkan oleh Allah. Mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Itu yang boleh dilafadzkan. Tapi yang paling indah, Quran tidak pernah membuka sebuah persoalan kecuali melahirkan solusi. Ya Allah, saya harus bacakan ayatnya. Bagaimana cara saya menghafalkannya? Ditawarkan langsung di Quran. Kata Allah, saya akan berikan jaminan kepadamu untuk mudah menghafalkan Qurannya. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami jamin, kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan, untuk diingat. Sekarang ada nggak di antara Anda yang mau menghafalkannya? Pak, Bu,
Saking mudahnya, anak usia 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Bahkan anak kita itu, rekor penghafal Quran paling muda, itu orang Indonesia. Dan fisiknya itu, dikatakan belum sempurna. Fajar namanya. Lahir dengan keadaan yang terlihat tidak sempurna, tapi begitu bicara kalimat yang keluar pertama kali itu Quran. Quran. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran 1 juz. Begitu bisa bicara yang keluar Al-Quran. Saking mudahnya, seorang perempuan usia 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diperdengarkan oleh cucunya Al-Quran. 2 tahun hafal Quran. Hafal Quran. Jadi menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah, kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Karena semua orang mengatakan mudah. Nanti dalam ruku ada, dalam sujud ada, termasuk sesaat sebelum salam. Karena tidak ditanyakan, nanti lain waktu kita bahas.